Sebenarnya inhaler itu jenis apa, Pak? Gitu. Bagi orang yang belum mengenal atau yang baru mengenal atau yang lainnya. Makanya saya sampaikan kepada mereka bahwa inhaler itu adalah kebutuhan kita sebenarnya. Inhaler itu ada kebutuhan kita. Inhaler itu adalah suatu proses yang memang ada di dalam tubuh. Begitu. Makanya saya berikan satu metode dulu pemahaman. Saya tidak sampaikan inhaler ini bagus. Tapi apakah inhaler ini membutuhkan atau hanya menjadi keperluan? Kalau kita ulang lagi secara anatomi, bahwa tubuh kita dipenuhi seluruhnya dengan atom, yaitu ada hidrogen dan oksigen. Nah, hidrogen yang ada di tubuh kita semakin tua, semakin habis, semakin hancur dan semakin dibuang oleh radikal bebas baik dari makanan, pola hidup, kegiatan, stres, dan banyak penyakit lainnya. Oksigen yang kita butuhkan hari ini, ya kita dapatkan, ya akhirnya kita bisa bergerak seperti biasa dan bisa maksimal menjalankan aktivitas dengan metabolisme yang baik. Nah, jadi apakah hidrogen ini sangat dibutuhkan oleh tubuh? Sangat, sangat, sangat dibutuhkan. Makanya penduduk Jepang saat ini sudah mengambil proses di mana 40% mereka lambat penuaannya. Rahasianya karena oksigenisasi dan oksigenisasi yang mereka dapatkan jauh lebih bagus, lebih murni dan lebih sehat di sana. Nah, malam ini saya tampilkan satu bentuk inhaler yang ada disiapkan oleh Elken untuk diproses untuk menjadi bahan dasar kebutuhan kita. Nah, dominasi ya. Jadi kebutuhan hidrogen ini ya dari hidrogen dia mampu untuk menangkal atau merampas radikal bebas di tubuh. Karena radikal bebas yang di tubuh itu akan lengket di organ-organ penting seperti ginjal, seperti lever, seperti pankreas, seperti organ-organ tubuh lainnya. Bila dia sudah menampakkan atau mendudukkan radikal bebas di sana, itu harus diberikan pengobatan seperti makan obat medis, makan tablet, minum tablet, minum puyer atau segala macamnya dan menjadikan satu error metabolis di dalam tubuh. Nah, proses-proses ini saya sampaikan juga kepada banyak teman-teman dan kepada yang lainnya dalam topik ini bahwa H2O, H hidrogen dan oksigen. Nah, kalau oksigen itu hanya memberikan fungsi untuk membawa, definisi oksigen adalah membawa oksigen ke tubuh dan mengangkatkan semua makanan-makanan yang dibutuhkan tubuh di seluruh badan. Baik, seperti makanan, nutrisi, hormon, dan seluruhnya. Sementara hidrogen itu gunanya adalah merampas atau menghancurkan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh dan dia akan mengurai dan menjalankan sistem metabolisme. Ada 72.000 triliun sel di dalam tubuh dan itu sudah terancam oleh radikal bebas yang mengarah kepada penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit gagal ginjal, dan banyak penyakit-penyakit lainnya. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hidrogen yang kita nikmati hari ini, nah ini hidrogen yang model lama, ya ini model lama, sangat-sangat bagus. Jadi dia mengandung 90% hidrogennya. Sementara hidrogen yang terbaru hari ini itu 99,97% itu mengandung hidrogen. Jadi prosesnya lebih tajam, lebih halus, lebih partikel atomnya lebih sedikit. Jadi hidrogen itu adalah jenis atom. Jadi Bapak Ibu yang di dalam Zoom ini yang saya hormati, kalaulah memang kita mau share sama orang tentang hidrogen, sekarang yang kita pertanyakan mereka membutuhkan atau tidak. Sewaktu kita menyampaikan bahwa hanya kepentingan hebatnya hidrogen, tapi kita jangan lupa tampilkan juga bahwa hidrogen di dalam tubuh adalah sangat bagus dan memang dibutuhkan.
Makanya proses hidrogen yang kita tampilkan hari ini mampu merampas. Pertama, molekulnya terkecil, ya. Dia mampu, hidrogen ini mampu kalau kita hirup hidrogen ini, di dalam sel itu, di dalam tubuh manusia ada sel. Sel itu ada matanya atau mamaknya atau induk sel. Jadi kalau dia sampai ke dalam proses kita hirup yang 90% saja, dia mampu masuk ke menembus dinding sel dan masuk ke dalam nukleusnya. Nah, sementara nukleus atau inti sel tersebut mampu dapat membelahkan sel secara meiosis dan mitosis dan dapat menggerakkan metabolisme yang ada di banyak sel-sel manusia, ya. Selanjutnya perbaikan DNA dan mitokondria. Jadi tidak salah bagi orang yang hari ini sedang menghirup hidrogen jauh lebih bagus karena mampu menghidupkan mitokondria, bagian daripada sel untuk jadi kolagen-kolagen yang rapi dan bagus lagi. Dan mitokondria itu seperti tikar ya Bapak Ibu ya di dalam sel, dan dia tidak akan membuat pengerutan-pengerutan di wajah dan akan menyegarkan dan membuat wajah orang yang menggunakan hidrogen ini akan jauh lebih muda, lebih segar, lebih fresh, dan hormon endorfin dan serotonin di otaknya akan jauh lebih segar dan mindset mereka lebih bagus. Nah, selanjutnya di sini ada 3 aspek di dalamnya, yaitu antioksidan, antiinflamasi, dan optosis, ya. Jadi antioksidan mereka itu adalah bila sudah menggunakan hidrogen ini, kita tampilkan kepada seperti pasien-pasien kita yang sedang mengalami apa hari ini. Misalnya seperti mengalami diabetes. Berarti dia punya sel yang tak baik di dalam pankreasnya. Ya, pankreasnya itu mengandung namanya sel alfa dan sel beta. Yang kedua, sel itu bergerak secara metabolisme menggunakan dengan 2 hormon seperti endokrin dan eksokrin. Kedua hormon itu mempunyai 2 sel yang rapi dan bagus, dan itu harus diberikan asupan makanan yang tidak hanya dengan makanan-makanan seimbang, tapi kebutuhan hidrogen. Karena pankreas hanya dialiri darah cuma 20%, sisanya 80%. Metabolismenya ada di pankreas. Makanya proses-proses seperti itu sangat bagus untuk kita tampilkan kepada orang yang kena sakit gula. Karena pankreasnya harus bekerja sehingga di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya pemeriksaan metabolis, itu namanya HbA1c 1 atau 3 bulan. Nah, di alat hidrogen kita ini dia mampu menembus dinding sel dan sampai ke tempat mamaknya sel lagi sekalian, terus sampai ke sel alfa dan sel beta, sehingga menjadi perubahan sehingga orang yang menghirup hidrogen ini HbA1c-nya bisa turun, metabolismenya langsung berjalan terperbaiki lagi sehingga berjalan dan bergerak seperti biasa lagi, dan proses penuaan jadinya lebih bagus karena gulanya semakin rendah, ya, semakin normal. Selanjutnya Pak Rizky. Nah, kalau kita menjumpai kasus otak, nah ini metabolisme yang memang memicu kepada proses hidrogen. Saya sampaikan juga bahwa hidrogen ini dia bisa menembus batang otak, dia bisa menembus tempat-tempat otak seperti batang-batang otak seperti namanya oblongata, cerebellum, pons, midbrain, sampai ke tempat-tempat basalis di otak yang susah sekali untuk dimasukkan oksigen, dan obat sampai di situ sangat susah. Jadi dengan proses hidrogen ini saya selalu berikan kepada banyak teman-teman ataupun pasien-pasien saya namanya penetrasi untuk perangsangan otak kembali, supaya pasien-pasien stroke seperti stroke sebelah kiri atau sebelah kanan itu dia punya cerebellum ataupun punya bagian-bagian otak tertentu itu bisa lebih pulih dan bisa bergerak kembali. Karena sel-sel di dalam otak itu dia yang sudah mati mungkin tidak akan kembali lagi. Tapi kita akan mengarahkan kepada bentuk-bentuk di mana sel-sel otak yang tersisa untuk berkembang dan bisa membuat suatu perubahan lagi kembali. Dan kalaupun sel otak itu masih ada tinggal 60% ataupun 50%, dengan butuh waktu 7 bulan, hidrogen ini akan mampu, insya Allah akan mampu untuk mengembalikan fungsi otak itu kembali. Jadi bagi orang yang stroke,
hidrogen bukan lagi menjadi satu keperluan, tapi menjadi satu kebutuhan, sehingga dengan proses memberikan hidrogen ini kepada pasien-pasien penderita stroke yang sebelah kiri atau sebelah kanan, itu hidrogen yang dipakai selama hampir 24 jam itu dipakai 10 sampai 12 jam, itu bahkan mampu membuat tangan dan organnya bergerak kembali. Sehingga rasa nyaman, rasa sedih yang dirasakan pasien itu akan jauh lebih cepat penyembuhan. Tapi total ya 7 bulan ataupun 8 bulan jangan berhenti. Nah, 1-2 bulan pasti dapat, tapi mungkin sampai 8 bulan. Oke, ini untuk pasien bagian otak. Untuk kasus-kasus seperti penyakit-penyakit seperti stroke-stroke yang berbeda, mungkin nanti akan butuh ada konsultasi berikutnya lagi. Selanjutnya, jadi ini memori pelajar ya. Jadi bagi mereka yang ya mungkin hari ini sedang kuliah, sedang sekolah, mungkin cara nangkap ataupun cara dia menangkap pelajaran-pelajarannya itu sangat membantu sekali. Karena apa? Seperti saya sampaikan tadi bahwa otak adalah bagian yang paling tersulit untuk dijumpai dan dialirkan darah atau makanan-makanan ataupun obat-obatan. Namun dengan hidrogen ini yang kita minum hari ini, asupan untuk otak itu akan cepat dibawa oleh hidrogen menuju induk sel. Jadi inti sel tadi itu akan ditembus oleh hidrogen, dan itu menjadi satu kebutuhan bahwa hidrogen bagian daripada kebutuhan sel. Ingat bahwa di tubuh manusia dipenuhi oleh rangkuman 72.000 triliun sel dan dibagi menjadi sel halus, sel sedang, dan sel keras. Ingat lagi bahwa di dalam tubuh kita ini semua terbentuk dari banyak sekali atom. Ya, atom semuanya. Yang paling banyak di dalam tubuh kita adalah atom hidrogen dan oksigen. Nah, sempat juga dipertanyakan apa menjadi bukti bahwa kalau di tubuh kita ada hidrogen dan oksigen, kita di dalam tubuh kita 70% lebih itu adalah air. Ya, sisanya adalah tulang, kulit, dan bagian-bagian lemak. Jadi di dalam air itu rumusnya H2O. Jadi kalau hidrogen dan oksigen itu mengandung hidrogen yang banyak untuk radikal bebas penghancuran bagian itunya, dan kalau oksigen membawa makanan yang kita makan hari ini berguna untuk asupan sel dari mulai sel sedang, sel halus, dan sel keras. Begitu ya. Jadi sekarang kalau kita tampilkan sama banyak orang hari ini, bagi orang yang mendengar saya hari ini, bagi yang melihat video saya hari ini, hidrogen, Anda tidak akan jumpai hidrogen itu kecuali Anda dapat di obat atau Anda dapat di buah. Tapi apakah hari ini buah ataupun makanan yang harus Anda dapat hari ini, Anda dapat percayakan kalau itu menjadi radikal bebas yang repot sekali untuk kita makan, harus begini, begitu ya. Tapi dengan harga yang dapat dijangkau, ya, hidrogen yang akan dapatkan itu 99,7%, hampir sempurna itu Anda cuma hirup, dia akan buang itu menggantikan obat kolesterol, obat asam urat, obat jantung, obat otak, obat paru, dan banyak lagi obat lainnya. Jadi saya bilang bahwa saya sampaikan kepada teman-teman yang di luar, metabolisme di tubuh Anda apa saja hari ini bisa dan mampu untuk dibantu dengan hidrogen inhaler. Apalagi ada yang terbaru namanya new inhaler yang akan mampu menembus dinding sel dan masuk ke dalam induk sel nukleus dan akan menggerakkan seluruh metabolisme mitokondria, sitoplasma, dan sebagainya. Itu akan menggerakkan metabolisme di dalam tubuh secara meiosis dan mitosis, sehingga 72 triliun sel ini yang ada di tubuh kita akan berkolaborasi dan akan menjadi perubahan cepat, sehingga wajah Anda yang tua hari ini mungkin akan lebih cepat mendapat napak yang lebih muda, nampak lebih segar, nampak lebih agresif, dan nampak lebih maksimal. Ya, nah, selanjutnya, jadi ada hormon serotonin ya. Di dalam otak itu ada namanya hormon serotonin dan hormon endorfin. Nah, orang-orang yang mengalami itu adalah orang-orang hormon itu ada di dalam tempat kita masing-masing. Semua kita punya hormon endorfin dan serotonin. Muncul karena apa? Karena tekanan di pekerjaan, ya, lama tidur, mungkin terlalu banyak bekerja, mungkin banyak lagi, atau dari makanan dan segala macamnya. Nah,
itu membuat hormon endorfin dan serotonin di dalam otak kita menciut dan tidak bisa memberi kenyamanan. Maka terjadilah dilatasi atau pengerutan dinding pembuluh darah dari oblongata atau dari batang leher ke otak. Sehingga terjadi pengurangan oksigen dan bahkan kekurangan hidrogen lebih banyak lagi. Maka dengan hidrogen ini, kita punya hidrogen inhaler, new hidrogen inhaler, bahwa 99,7%, sekian persen ini, itu bisa menembus sampai ke tempat yang dimaksud, yaitu hormon endorfin dan serotonin. Jadi orang yang stres, bukan stres lain, tapi stres karena penyakit, malam susah tidur ya, bawaan emosional saja, mungkin tidak nyaman, galau, GERD, atau apalagi kebas atau kepalanya pusing, tidak nyambung kalau diajak bicara, itu dampak daripada stres yang terlalu tinggi. Maka dengan pemberian hidrogen new inhaler ini layak untuk menjadi kebutuhan sekali bagi mereka. Jadi bukan perlu tapi butuh ya. Saya pertanyakan lagi, apakah perlu orangnya? Tidak, tapi tubuhnya yang memerlukan. Membutuhkan adalah tubuhnya yang hari ini sangat membutuhkan radikal bebas yang super wow, sangat luar biasa. Selanjutnya. Jadi ini sudah saya sampaikan. Jadi dengan ada endorfin dan serotonin itu sudah diberikan asupan, ya tentu otomatis orangnya bisa tidur nyenyak, bisa bicara, emosinya menurun, negatif thinkingnya juga menurun, sehingga proses metabolisme sampai ke pankreas dan sampai ke seluruh aliran darah itu nyaman dan longgar. Dilatasi pembuluh darah atau mengerutnya pembuluh darah itu akan melebar dan membuat relaksasi kemana-mana. Selanjutnya. Ini anti-aging ya, sudah saya sampaikan. Apalagi mau dipadukan dengan L-Marino ya, dengan L-Marino, minum inhaler. Jadi ada L-Marino yang mengandung banyak kolagen ya, kolagen dan anti penuaan, dibantu sama inhaler lagi, inhaler itu akan jauh lebih mudah. Tapi ya mudahnya nggak sampai dari umur 50 jadi umur 15 tahun ya, mungkin ya nampak jauh lebih segar gitu. Kalau ya selanjutnya. Nah ini, jadi bagi remaja-remaja, sekarang kan banyak nih ya remaja-remaja yang sakit kudu ya, menggunakan kacamata, pusing, udah tuh yang malas bergerak atau segala macam hari ini sangat diperlukan atau sangat dibutuhkan karena dengan teknologi sekarang menggunakan media sosial atau segala macamnya, nah itu membuat perubahan-perubahan yang negatif kepada remaja-remaja hari ini. Gunanya untuk inhaler ini adalah membuat sel-sel tubuh mereka tetap jadi lebih bagus dan mereka lebih aktivitas, sehingga lebih dampaknya bisa lebih membuat perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya untuk orang tua, bagi remaja, bahkan bukan remaja, bagi anak-anak di bawah 5 tahun ini juga boleh diberikan. Apalagi new inhaler sekarang tidak ada ya, ada juga yang tidak menggunakan langsung pakai ke dalam hidung, tapi hanya diletakkan di luar hidung. Jadi bagi anak bayi yang hari ini menangis saja setiap malam ya, mungkin gangguan-gangguan pada organ tubuhnya walaupun baru 10 hari, walaupun baru 3 bulan lahir ke dunia ini, mungkin ada proses yang tidak berkembang, mungkin prosesnya terganggu seperti pertumbuhan gigi yang membuat mereka demam. New inhaler itu cukup satu saja, kita bisa mampu membuat proses perbaikan di dalamnya. Inflamasi, optosis, dan radikal bebasnya ada di dalam. Jadi ini bukan hanya diperlukan, tapi memang sangat dibutuhkan. Kalau bisa semua orang bisa menikmati proses ini, sehingga metabolisme yang ada di tubuhnya tetap berjalan. Dengan metabolisme yang berjalan, mobil yang memang bagikan sebuah mobil yang berjalan tapi tidak terganggu oleh mesin dan segala macamnya, tapi tetap berjalan walaupun mobilnya mobil lama tapi tetap jalan ya. Oke, selanjutnya ya, bagi lansia hari ini, nah proses-proses ini menjadi bentuk di mana kerusakan-kerusakan pada tubuh seperti gejala-gejala seperti Alzheimer ya, kelupaan, atau ada lagi joint fit, seperti penyakit-penyakit saraf kejepit,
ataupun pada tulang sendi lutut, atau pada pinggul, ataupun pada bahu yang sakit. Nah, proses-proses ini sangat mengganggu aktivitas bagi lansia. Jadi kalau ada inhaler, new inhaler ini kepada orang tua kita, atau kita menyiapkan untuk mereka untuk menggunakannya 3-8 bulan, saya sudah banyak coba ini kepada banyak teman-teman atau pasien saya yang menggunakan proses ini. Sehingga konsumsi obat yang mereka harus nikmati setiap hari itu 5, 7, 10 macam satu hari, kita rampas untuk tidak menggunakan lagi. Gunakan ini inhaler dan new inhaler yang terbaru, mereka sudah mampu semua dirampas dari segala macam kasus yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas normal seperti lansia-lansia yang lain. Ya, jadi ini dibutuhkan ya, dibutuhkan, bukan perlu, tapi dibutuhkan untuk lansia, gitu. Ya, selanjutnya, ini banyak ibu-ibu yang hari ini yang ya mungkin dia punya mata sudah mulai kabur ya, karena proses sudah banyak kali radikal bebas di matanya. Udah tuh ada yang proses di mana dia haid yang tidak teratur ya, di mana ibu-ibu yang sudah lansia kadang-kadang dia sudah banyak pelupa. Terus ada proses di mana lemak-lemak di perut yang susah untuk dihancurkan. New inhaler hidrogen ini akan mampu insya Allah untuk lebih cepat memproses dengan santai, pelan, sebulan 2 bulan itu akan termetabolis. Kalaupun hari ini kita berusaha untuk membuat mata kita bagus, perut kita jadinya yang besar menjadi kempes dengan menggunakan obat, hari ini letakkan hidrogen ke dalam tubuh kita, biar tubuh kita sendiri yang menghancurkan benda-benda asing seperti lemak ataupun kerusakan-kerusakan yang membuat kelupaan ataupun gangguan-gangguan pada serviks, rahim ya, ataupun gangguan pada kantung mata dan segala macamnya bisa difungsikan kembali seperti biasa. Jadi jangan bergantung dengan obat, jangan bergantung hanya dengan obat-obat terus ya. Gunakan hidrogen yang memang seyogyanya. Hidrogen itu ada di dalam tubuh kita dan kita bangun kembalikan hidrogennya dengan 99,97 hidrogen yang dalam tubuh dan mampu mengerjakan proses kerusakan atau keterlambatan organ tubuh yang akan mampu membangun dan mendobrak nukleus untuk bisa berkembang secara meiosis dan mitosis. Saya ulangi bahwa meiosis adalah pembelahan sel satu menjadi satu, mitosis satu menjadi dua. Itu di dalam proses tubuh kita kerjanya seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa selamatkan sel kita supaya dia mampu menggerakkan pergerakan kerja daripada organ-organ tubuh kita mulai sekarang dengan hidrogen. Selanjutnya ya, saya mau selanjutnya lagi. Terus selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah lihat slide-nya bahwa hidrogen ini kalau kita cerita panjang mungkin kita sampai besok juga belum selesai ya, karena kehebatan hidrogen ini nggak bisa kita sampaikan hanya singkat dalam 1 jam atau 2 jam, karena terlalu banyak yang harus kita ceritakan tentang hidrogen ini, kehebatannya, dan dia bagian daripada atom. Jadi atom itu ada di tubuh kita, gerakkan kembali, proseskan kembali, dan saya proses ini di praktek saya gunakan ini di praktek saya untuk memberikan penetrasi ke bagian-bagian tubuh pasien saya, tergantung pasiennya dan kasusnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom ataupun yang sudah mendengar ini di mana saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menggugah perasaan Anda atau mindset Anda bahwa tidak semua keluhan harus berakhir dengan obat. Berakhir dengan obat minum ataupun perawatan khusus. Perawatan khusus atau obat yang terus-menerus itu akibat di mana metabolisme di tubuh kita sudah tidak lagi beraktivitas seperti biasa. Dengan cara memberikan konsultasi, memberikan pola hidup yang baik, memberikan asupan yang baik, saya akan tampilkan bahwa new inhaler yang saya tampilkan atau inhaler yang saya tampilkan ini
sangat berguna untuk menghancurkan kerusakan yang membuat metabolisme di dalam tubuh pasien ataupun orang yang sakit hari ini gagal. Jadi tidak berakhir dengan obat. Pergunakan inhaler ini lebih dari 10 sampai 15 jam per hari dan jangan putus. Saya yakin insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tergantung dengan kasusnya masing-masing. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak lebih kurang yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada semuanya yang mendengar ataupun nanti ada yang mendengar lagi selanjutnya. Semoga semuanya bisa menikmati dan bebas dari penyakit yang aneh-aneh, gitu ya. Dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Rizky. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses selalu untuk semua yang mendengar dan Langsung potong. goodbye. Oke, beri plus yang luar biasa untuk sharingnya Bapak Wan Mulkis. Oke Pak, sebentar kita di sini ada mungkin beberapa yang bertanya kepada Pak Wan Mulkis. Di sini ada seorang ibu ini apa ya, Ajmul Bina. Nah di sini dia bertanya untuk penderita stroke, inhaler berapa lama dan dalam sehari berapa kali terapinya? Oke, untuk penderita stroke berapa kali dalam sehari menggunakan hidrogen, gitu ya? Baik, karena terlalu banyaknya kerusakan di dalam tubuh akibat radikal bebas, otomatis orang stroke punya riwayat darah tinggi ya, hipertensi. Orang hipertensi itu terjadi penciutan pembuluh darah atau sebegini pembuluh darah itu lagi menciut. Yang kedua karena plak yang ada dari lemak yang tidak terurai, lemak kolesterol, trigliserida, atau racun ginjal, urium, kreatinin, albumin, ataupun urin asid, purin, ya itu semuanya dikombinasi dengan obat. Karena obat sudah tidak mampu lagi, maka terjadi error di dalam tubuh. Nah, kalau diberikan dia dengan hidrogen, berapa lamakah Pak gitu? Hidrogen pakai selama 3 bulan berturut-turut, setiap hari pasang terus, pasang 3 jam, matikan 1 jam. Pasang 3 jam, mati 1 jam. Istirahatkan 1 jam, terus pergunakan. Saya sudah coba itu dan hasilnya mantap. Oke, wah luar biasa ya. Nah, di sini juga ada dari pertanyaan dari Ibu Emi, apakah penderita hipertensi yang mengkonsumsi obat itu ketika menggunakan terapi inhaler, apakah konsumsi obatnya dihentikan ataukah tetap masih mengkonsumsi? Baik, untuk penderita hipertensi dengan menggunakan inhaler, nah saya sampaikan, yang dikatakan hipertensi atau tekanan darah berarti ada pembuluh darah yang tidak mengalir maksimal, bisa di dalam otak. Kalau tidak di dalam otak berarti sudah mengarah kepada stroke. Kalau dia cuma hipertensi berarti gangguannya pada fungsi pembuluh darah menuju ginjal. Berarti ginjalnya tidak sempurna, tidak maksimal mendapatkan darah. Oke. Kalaupun kita berikan hidrogen, berarti kita kepingin menghidupkan sistem ya. Nah, selagi sedang menghidupkan sistem, maka obat darah tinggi itu tidak boleh diberikan, dihentikan selama 3 bulan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan pertama tidak boleh berturut-turut. Yang kedua, obat darah tingginya berarti secara sistem, berarti 12 jam satu, 12 jam satu. Jadi buat 24 jam 2 kali minum. Berarti 12 jam 1 butir, 12 jam 1 butir. Ya, nah, itu proses. Jadi perlu juga dipantau bahwa orang yang kena hipertensi, ya hipertensi selalu mengecek namanya trigliserida, ya trigliserida di laboratorium. Udah tuh HbA1c, kolesterol totalnya secara rutin selama 1 bulan sekali, dan pasien ini tidak boleh makan santan sedikit pun. Apa saja yang dikandungnya dengan makanan yang terolah oleh santan itu tidak dibenarkan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan apapun yang bersumber daripada isi perut binatang seperti lembu, ayam, kambing, itu tidak boleh dia makan. Kedua, yang ketiga, tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang natrium, bahasa kasarnya, bahasa enaknya adalah garam yang tinggi. Nah, proses inhaler itu tidak boleh putus.
orang yang kena darah tinggi, nah orang yang kena darah dampaknya bisa mengarah kepada ya orang yang kena hipertensi, orang itu akan terancam kena stroke bila pembuluh darahnya tidak dipantau secara maksimal. Inhaler yang kita hirup sehari-hari gunanya untuk memerampas radikal bebas yang sudah menjadikan penyakit hipertensi. Jadi obat hipertensinya tetap diminum, inhalernya tetap dihirup. Wah, Demikian. luar biasa ya. Terjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari Ibu Andri. Apakah inhaler ini bisa untuk menstabilkan hormon di tubuh, Pak? Perlu saya sampaikan juga bahwa di dalam tubuh ini sepenuhnya adalah atom hidrogen dan oksigen yang terkumpul di dalam namanya darah. Di dalam tubuh kita ini banyak darah, 70% lebih itu darah semua. Nah, di dalam setetes darah, kalau diteteskan, kandungan airnya itu lebih kurang 80% itu isinya air semua. Nah, kalau air semua di dalam, berarti rumus air itu adalah H2O. Berarti hidrogen dan oksigen. Berarti hidrogen itu perannya kuat untuk mengikat oksigen. Nah, kalaulah memang pertanyaannya apakah bisa menstabilkan hormon, kalau yang distabilkan hormon itu ada namanya paling paling seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada namanya hormon endorfin dan serotonin. Itu adalah hormon kenyamanan, hormon ketenangan, hormon kebahagiaan. Nah, itu saja bisa kembali pulih apalagi hormon-hormon seks, hormon-hormon pankreas, hormon insulin dan banyak hormon lagi, hormon kewanitaan seperti progesteron, testosteron, ya banyak lagi yang lainnya itu bisa dapat dipulihkan dengan proses ini. Wah, oke Bapak Ibu, luar biasa. Jadi juga hidrogen ini sangat-sangat berperan penting untuk tubuh kita. Karena di tubuh kita tadi kita dengar 80% itu adalah air. Oke, dan di sini kita juga ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu semua. Di sini untuk pasien after operasi cancer, khusus bisa langsung pakai inhaler atau butuh beberapa waktu? Diulang lagi. Oke, di sini untuk pasien after operasi cancer usus bisa langsung pakai inhaler atau harus Baik. menunggu beberapa waktu. Ya, pasien yang sudah after, maksudnya sesudah operasi kanker usus, ya. Berarti kanker ususnya stadium berapa? Jadi kita kan mesti lihat dulu namanya screening cancernya. Itu biasanya ada CA127, bisa juga CA168 itu di hasil laboratorium. Kalaupun memang dia sudah mengalami, sudah selesai dilakukan operasi kanker usus, alat hidrogen ini tidak boleh diputus selama 1 tahun. Langsung siap operasi, langsung pasang. Kenapa? Ada pembelahan sel yang tidak normal. Pembelahan sel yang normal namanya meiosis. Yang kedua, mitosis. Ada lagi yang tidak normal atau yang jahat, namanya pembelahan sel abnormal. Dia membelah satu jadi satu, satu jadi dua. Kalau abnormal itu satu jadi 20, satu jadi 50, satu menjadi 100. Jadi stadium 1, 2, 3 atau akhir itu kanker itu seperti itu. Nah, proses pembelahan sel itu diproses di operasi kanker usus. Tapi pembelahan sel itu tetap jalan walaupun dia kemo. Jadi dengan proses inhaler, mendiamkan, mematikan, mesenyapkan terus proses pembelahan abnormal itu kembali ke titik normal. Membiarkan sel darah berkembang, darah merahnya, trombositnya, darah putihnya dia kontrol. Intinya, proses dari inhaler ini mampu menghancurkan perkembangbiakan leukosit atau darah putih yang tidak normal di dalam tubuh. Sehingga kanker yang berikutnya akan redam, kanker yang sedang dioperasi pun insya Allah pasti dapat langsung dapat perubahan. Wah, ini sangat-sangat luar biasa sharing dari seorang praktisi kesehatan yaitu Pak Wan Muklis. Oke, ini juga ada pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Kenapa sih orang yang sehat itu juga disarankan untuk pakai inhaler, bukan orang yang sakit saja? Baik,
Kalau ini maaf ya, kita mati lampu di sini ya. Jadi saya sambung terus. Halo. Iya, Kita hari ini mati lampu, jadi saya tetap karena di sini hujan lebat, saya tetap Zoom dengan asisten saya untuk Bapak Ibu. Ini yang terakhir pertanyaannya, uh, kita saya andaikan sama Pak Rizky, kalau kita punya kendaraan sepeda motor ataupun mobil, kita pakai terus ini, kita nggak ganti oli terus, keretanya atau kendaraannya kita isi BBM, sementara olinya nggak diganti. Menurut Pak Rizky, itu benar nggak itu? ya, yang rusak Pak. Ya, jadi tubuh ini bagaikan kendaraan yang memang hidrogen itu bagian daripada oli. Jadi kalau tidak diberikan hidrogen, tidak diberikan asupan seperti itu sistem kendaraan bisa hancur. Hidrogen ini bagian daripada menghidupkan organ-organ yang di dalam metabolis. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang sehat juga kita sarankan pakai hidrogen karena hidrogen ini berperan penting untuk menjaga kesehatan Anda juga untuk memberikan kesehatan yang lebih baik. Karena kesehatan adalah investasi diri sendiri. Oke, sebelumnya kita beri applause yang luar biasa untuk sharingnya Bapak Wan Muklis. Wah, ini sharing-sharing yang sangat-sangat luar biasa. Nah,